Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 keanehan yang kamu rasakan ketika mantan akan kembali kepadamu. Jadi ketika mantan akan kembali, itu akan terjadi perubahan-perubahan, ya, yang kita rasakan, yang terjadi dalam hidup kita. Ada 3 hal perubahan atau sesuatu yang mungkin kita rasakan kok aneh ya. Biasanya seperti ini kok jadi seperti itu yang terjadi pada kita. Yang pertama, kita jadi sering lagi bermimpi tentang mantan. Sesuatu yang selama ini sudah jarang sekali terjadi, bahkan sama sekali sudah tidak pernah terjadi. Jadi selama ini sudah tidak pernah mimpi mantan. Ya tidur nyenyak-nyenyak saja, bahkan lebih sering tanpa mimpi. Tidak pernah memikirkan mantan, tidak pernah melihat-lihat kenangan foto dan seterusnya bersama mantan. Tiba-tiba, misal dalam 1 bulan ini kita merasakan sering bermimpi ya tentang mantan. Dan mimpinya itu temanya sama terus. Mimpinya itu melihat kita dan mantan menikah, melihat mantan datang berkunjung ke rumah kita, melihat kita dan mantan berumah tangga. Nah, jadi seperti ada part-partnya, tetapi temanya itu sejalan. Ya. Jadi itu membuat kita mulai berpikir, ada apa ini? Ya. Karena memang mimpi itu sesuatu yang penting ya. Di dunia ini ada begitu banyak hal yang terjadi dimulai dari mimpi. Banyak penemuan-penemuan yang bermanfaat untuk manusia digunakan secara luas ya. Yang menemukan para ilmuwan itu menemukannya atau melihatnya pertama kali di dalam mimpi. Dari mimpi kemudian coba mereka realisasikan. Nah, banyak orang ketemu jodohnya itu berawal dari mimpi dulu. Sehingga pada saat ketemu pertama kali, rasanya sudah akrab, sepertinya sudah sering ketemu, sepertinya mengenali, padahal itu pertemuan pertama di dunia nyata. Tetapi dia sudah sering melihat di dalam mimpinya, ya. Nah, jadi mimpi orang yang saleh ya. Orang yang saleh itu ya ibadahnya tekun, sholatnya tekun ya. Bahkan tidurnya pun bernilai ibadah. Ada kan orang tidur langsung tidur saja, tapi dia tidak. Dia tidurnya pun bernilai ibadah, dia berwudu dulu, dia sholat sunat witir, dia berdoa, nah tidurnya bernilai ibadah. Maka mimpinya itu adalah petunjuk. Ru'ya sholihatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Ya. Dan mimpi yang baik, kalau sebelum tidurnya pakai berdoa dulu dan seterusnya, itu adalah firasat yang baik. Ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasatnya orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi mimpinya orang-orang yang saleh itu adalah firasat yang baik. Itu yang pertama. Dari sudah tidak pernah mimpi tentang mantan, sekarang jadi sering
bermimpi lagi tentang mantan. Nah, itu kan kita merasakan sebuah perubahan, sebuah keanehan yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, dari tidak pernah tiba-tiba teringat mantan, sekarang sering bayangan mantan melintas di benak kita, muncul dengan sangat jelas. Padahal sudah setahun ini sudah tidak pernah seperti itu. Tiba-tiba saja. Padahal di sekeliling kita tidak ada satu hal pun yang bisa mengingatkan kita kepada mantan. Nah, kenapa demikian? Ya, muncul tuh bayangan mantan, karena mantan pada saat yang sama sedang memikirkan kita. Ya, ini sering sekali kita bahas nih. Penelitian Profesor Digbitatum tentang interbrain. Profesor Digbitatum dari University of Sheffield, ya. Interbrain itu koneksi pikiran. Saat mantan memikirkan kita dengan mendalam, dengan emosional. Nah, itu ya, karena dia kangen, atau dia sedang membicarakan kita, atau dia sedang curhat dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dan seterusnya. Ya, dia mulai bertanya misal kepada orang tuanya, bagaimana jika kembali kepada kita. Nah, itu kan pembicaraan yang emosional. Jadi semakin orang emosi itu, energi yang dia pancarkan dari pikirannya itu semakin besar. Itu tuh yang kemudian membuat melintaslah bayangan mantan masuk ke pikiran kita, karena sinyal pikiran mantan dan pikiran kita sedang terhubung. Kemudian kita bisa melihat dengan sangat jelas, ya, dengan intuisi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa pada waktu yang sama mantan sedang memikirkan kita. Itu kan keanehan yang kita rasakan. Kok kemarin-kemarin sudah tidak pernah kepikiran mantan, atau tiba-tiba kepikiran mantan seperti ini, kok sekarang jadi sering. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya teman-teman mantan sudah tidak peduli dengan kita, sudah cuek banget, ya. Ya, masih berteman di media sosial, tapi sama sekali tidak pernah komen, ya, tidak pernah merespon apapun. Kalau kita posting di stories, misal Facebook, Instagram, mereka sama sekali tidak pernah melihat apapun yang kita posting. Padahal kalau kita ngintip media sosial mereka, mereka aktif sekali menggunakan media sosial, tapi betul-betul sudah tidak peduli dengan kita. Tapi sekarang, ya, kita posting di stories misal Facebook, tiba-tiba muncul, ya, teman-temannya mantan, sahabat-sahabat terdekatnya mantan, tempat curhatnya mantan, rajin ngintip stories kita. Begitu, ya. Kita posting di Instagram juga gitu. Teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan selalu mengikuti apapun yang kita posting. Itu kan keanehan juga yang kita rasakan. Aneh, ya. Kemarin-kemarin sepertinya sudah tidak ada satupun yang peduli dengan kita. Sekarang mereka jadi perhatian sekali. Pertanyaannya, kenapa perhatian? Karena mantan sudah sering membicarakan kita lagi dengan mereka. Ya, mereka mulai nyari informasi tentang kita, ya, untuk diberikan sebagai masukan, input kepada mantan. Mantanmu kita kemarin posting ini loh di storiesnya. Kemarin dia lagi posting pekerjaannya ini dan itu dan seterusnya. Nah, jadi ketika mantan dan sahabat-sahabatnya ini membicarakan kita, selain muncul di dalam benak kita, itu juga akan menerbitkan rasa penasaran atau memunculkan rasa penasaran di dalam pikiran teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Nah, itu meskipun mantan tidak menggerakkan, tolong dong diintipkan media sosial, mereka akan tergerak sendiri. Itu yang kemudian membuat kenapa sering bermunculan, ya, akun media sosial teman-teman, sahabat-sahabat mantan melihat postingan-postingan kita. Kan kalau yang paling gampang itu melihat stories, ya. Kalau video reels dan lain-lain itu 1000 yang melihat, kita tidak tahu siapa yang melihat. Tapi kalau di stories
Misalnya 1.000 orang yang melihat, kita bisa tahu tuh siapa saja yang melihat stories kita karena mereka masih berteman di media sosial dengan kita ya. Nah, itu 3 keanehan yang kita rasakan ketika mantan akan kembali kepada kita. Jadi ketika orang akan kembali itu, dia biasanya meminta saran, nasihat, masukan dari teman-teman, sahabatnya, keluarganya, orang tuanya, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian memberikan perubahan yang bisa kita rasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.